Oke, kita masuk ke minggu yang pertama, itu ada pengantar terapi nutrisi medikal. Di sini kita akan membahas silabus beberapa topik perkuliahan. Yang pertama itu adalah pengantar terapi nutrisi medikal. Pada topik ini kita akan membahas tentang definisi nutrisi, nutrasetikal, kemudian terapi nutrisi medikal, dan permasalahan nutrisi yang ada di Indonesia. Topik yang kedua itu kita membahas tentang penilaian status gizi atau status nutrisi, di mana status gizi ini bisa dinilai dengan cara langsung ataupun tidak langsung untuk mengetahui status gizi seseorang itu baik atau buruk. Topik yang ketiga itu ada terapi nutrisi enteral. Terapi nutrisi enteral ini adalah suatu metode atau cara untuk memasukkan nutrisi langsung ke dalam saluran pencernaan tanpa melalui oral atau mulut. Nah, terapi nutrisi parenteral itu berbeda dengan enteral, di mana parenteral ini langsung memasukkan nutrisi ke dalam pembuluh darah. Kemudian untuk topik yang kelima, kita akan membahas tentang terapi nutrisi untuk pasien diabetes mellitus. Topik yang keenam, kita membahas tentang terapi nutrisi untuk pasien kanker, dan yang terakhir itu pasien hipertensi. Oke, kita masuk ke definisi yang pertama, itu adalah nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik, termasuk ke dalamnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak yang dibutuhkan oleh organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, untuk pertumbuhan, dan untuk pemeliharaan kesehatan. Definisi yang kedua itu ada nutrasetikal. Nutrasetikal adalah produk makanan yang mengandung komponen medis atau obat serta nutrisi yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit. Nah, apa itu terapi nutrisi medikal? Terapi nutrisi medikal adalah suatu cara pemberian nutrisi atau nutrasetikal kepada pasien dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah atau mengobati penyakit. Jadi di sini kita akan membahas tentang metode atau cara pemberian nutrisi, baik itu secara enteral maupun parenteral, kepada beberapa pasien. Termasuk di sini adalah pasien diabetes mellitus, pasien kanker, dan pasien hipertensi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah atau mengobati penyakit. Oke, di sini kita melihat suatu piramida makanan. Piramida makanan ini tujuannya adalah untuk mencapai gizi seimbang. Di tingkatan yang pertama atau tingkatan dasar itu kita membutuhkan karbohidrat. Sumber karbohidrat itu bisa berasal dari roti, sereal, nasi, ataupun pasta, di mana pada tingkatan yang pertama atau tingkatan dasar ini kita membutuhkan energi itu paling banyak dari karbohidrat. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah serat. Sumber serat yang bisa kita dapatkan itu bisa dari sayur-sayuran dan bisa dari buah-buahan, di mana 2/3 sumber serat yang kita butuhkan itu adalah dari sayur-sayuran, sedangkan 1/3 sumber serat itu bisa didapatkan dari buah-buahan. Tingkatan yang ketiga itu adalah protein. Protein itu bisa dari protein hewani atau protein nabati. Nah, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi kedua sumber protein ini, tidak hanya nabati dan tidak hanya hewani. Di mana sini contohnya protein itu adalah bisa dari daging, telur, ikan, bisa juga dari susu, kemudian bisa dari kacang-kacangan. Nah, tingkatan yang terakhir atau yang paling sedikit dibutuhkan oleh tubuh itu adalah lemak. Lemak itu 20% dari kebutuhan nutrisi tubuh itu berasal dari lemak, di mana sumber lemak itu bisa kita dapatkan dari minyak, kemudian daging merah, ataupun dari kacang-kacangan.
Oke, ada dua jenis nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama itu adalah makronutrien. Makronutrien itu adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak, yang fungsinya adalah menyuplai energi bagi tubuh. Bisa berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak atau lipid. Nutrien yang kedua itu adalah mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, di mana contohnya adalah vitamin dan mineral. Vitamin itu fungsinya adalah membantu penggunaan makronutrien dan mempertahankan jaringan tubuh. Vitamin ini ada vitamin yang larut lemak dan ada vitamin yang tidak larut lemak. Kemudian ada mineral. Mineral fungsinya adalah mempertahankan homeostatis atau keseimbangan tubuh. Oke. Kemudian fungsi makronutrien. Fungsi utama dari makronutrien adalah sumber energi. Sumber energi yang dilepaskan dari metabolisme karbohidrat, protein atau lemak itu adalah ATP. Oke, sumber energi yang utama itu berasal dari karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein dan yang terakhir itu adalah lemak. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah untuk pertumbuhan, terutama untuk balita atau bayi di bawah 5 tahun ke bawah, di mana makromolekul dari protein itu digunakan untuk pertumbuhan sel dan jaringan. Jadi untuk anak-anak, protein itu sangat penting untuk proses pertumbuhan. Kemudian fungsi makronutrien yang ketiga itu adalah simpanan atau cadangan energi. Bila makanan yang kita makan itu melebihi kebutuhan tubuh, maka disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen ini adalah hasil metabolisme dari karbohidrat, bisa juga dalam bentuk lipid atau lemak, bisa berupa trigliserida yang biasanya disimpan di jaringan adiposa, dan simpanan ini biasanya menyediakan energi pada saat kita berpuasa. Kita masuk ke makronutrien yang pertama, itu ada karbohidrat. Karbohidrat yang kita makan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah karbohidrat simpel. Karbohidrat simpel ini adalah karbohidrat yang memiliki satu atau dua monosakarida. Oke. Kemudian karbohidrat kompleks ini biasanya memiliki lebih dari dua monosakarida, yang disebut juga dengan polisakarida, dan biasanya karbohidrat kompleks ini memiliki serat yang lebih besar dibandingkan karbohidrat simpel. Karbohidrat simpel itu contohnya adalah nasi putih, kemudian roti tawar. Kemudian karbohidrat kompleks itu bisa nasi merah, nasi hitam, kemudian ada gandum, roti gandum, dan lain sebagainya. Kemudian komposisi karbohidrat dalam diet itu dianjurkan sebesar 55% dari total kalori tubuh. Jadi kalau kebutuhan kalori tubuh kita itu sekitar 2000 kalori, maka 55%-nya itu berasal dari karbohidrat, atau sekitar 1100 kalori itu adalah karbohidrat. Kemudian makronutrien yang kedua itu adalah protein, di mana protein itu sebagai sumber energi dalam diet yang dianjurkan adalah 15%. Fungsi protein itu adalah untuk pertumbuhan, sintesis jaringan yang rusak, dan sebagai sumber energi. Lipid atau lemak itu adalah makronutrien yang ketiga, di mana zat ini dapat digunakan sebagai sumber energi setelah karbohidrat dan protein, dan lipid ini mudah disimpan sebagai trigliserida di jaringan adiposa, di mana WHO menganjurkan konsumsi lemak untuk orang dewasa itu minimal 20% dari energi total.
atau sekitar 60 gram per harinya. Oke, kita masuk ke gangguan nutrisi atau yang lebih sering dikenal dengan istilah malnutrisi. Definisinya, malnutrisi itu adalah suatu keadaan klinis yang disebabkan karena ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran energi. Bisa di sini adalah kekurangan energi atau kelebihan asupan makanan. Oke. Jadi di sini pengertian malnutrisi ini tidak hanya kekurangan energi tapi juga kelebihan energi. Ada 3 jenis malnutrisi. Yang pertama adalah malnutrisi mikronutrien. Yang penting yang banyak terjadi itu adalah kekurangan vitamin A, kekurangan iodium, dan kekurangan zat besi. Kekurangan vitamin A itu bisa menyebabkan gangguan pada penglihatan. Kekurangan iodium itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, dan kekurangan zat besi itu bisa menyebabkan mudahnya terkena penyakit infeksi. Kemudian gangguan atau jenis malnutrisi yang kedua itu adalah kekurangan gizi. Ya, apabila gizi atau nutrisi yang masuk tidak mencukupi dibandingkan dengan energi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kebalikannya adalah kelebihan gizi, di mana nutrisi yang masuk melebihi dari energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ini disebut dengan obesitas. Ini adalah siklus gizi atau siklus masalah gizi yang terjadi di Indonesia. Itu bisa terjadi pada tingkatan umur. Yang pertama kita lihat adalah bayi dengan berat lahir rendah. Nah, bayi dengan berat lahir rendah ini itu akan mengganggu proses pertumbuhannya, di mana bisa terjadi pertumbuhan yang lambat, kemudian bisa terjadi karena ASI eksklusifnya kurang. ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI dari umur 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan dari luar. Kemudian MPASI yang tidak benar. MPASI yang tidak benar di sini adalah misalnya komposisi protein, karbohidrat, dan lemaknya itu tidak seimbang. Bisa saja yang terjadi itu hanya pemberian karbohidratnya yang lebih banyak dibandingkan protein. Nah, kita tahu bahwasanya bayi itu membutuhkan protein yang lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Oke. Bayi berat lahir rendah ini bisa juga menyebabkan balita kekurangan energi protein. Kalau kekurangan energi protein itu bisa menghambat tumbuh kembangnya dan juga menyebabkan terjadinya perkembangan mental yang terlambat, kemudian menyebabkan juga penyakit kronis pada usia dewasa. Oke. Kemudian tingkatan yang ketiga itu bisa terjadi pada remaja, usia sekolah, di mana bisa menyebabkan produktivitas fisiknya berkurang atau rendah, yang menyebabkan prestasi belajarnya juga berkurang. Kemudian tingkatan yang keempat itu bisa terjadi pada ibu hamil yang kurang mengkonsumsi vitamin atau kurang mengkonsumsi nutrisi. Itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang rendah, yang bisa menyebabkan bayi dengan berat badan rendah waktu lahirnya. Oke. Kemudian tingkatan yang kelima itu bisa terjadi pada usia lanjut atau manula, di mana bisa menyebabkan seorang manula atau pasien manula ini bisa menyebabkan kekurangan gizi, sehingga
bisa dengan gampang tertular penyakit infeksi. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, apa penyebab dari masalah gizi yang terjadi di Indonesia itu? Yang pertama, akar masalahnya adalah krisis ekonomi. Adanya tidak pemerataan ekonomi antara si kaya dan si miskin, kemudian banyaknya pengangguran, itu bisa menyebabkan ekonomi rendah sehingga orang tua itu tidak mampu membeli makanan yang layak untuk keluarganya, sehingga menyebabkan terjadinya malnutrisi tadi. Kemudian penyebab utamanya adalah kemiskinan dan pendidikan yang rendah, serta kurangnya ketersediaan pangan serta kesempatan kerja yang bisa menyebabkan yang pertama itu ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu rendah. Contohnya misalnya hanya memakan karbohidrat saja tanpa protein, tanpa lemak. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya malnutrisi. Kemudian asuhan ibu dan anak, kurangnya ASI eksklusif, MPASI yang tidak benar, kemudian kurangnya pelayanan kesehatan. Nah, ini bisa secara langsung bisa menyebabkan penyakit infeksi, bisa juga menyebabkan masalah gizi malnutrisi, bisa menyebabkan kekurangan energi protein. Nah, di Indonesia sendiri itu istilah malnutrisi itu lebih sering diartikan sebagai kurang gizi. Nah, kita tahu tadi malnutrisi itu tidak hanya kurang gizi, tapi ada kelebihan gizi atau obesitas, dan ada juga kekurangan mikronutrien. Masalah gizi di Indonesia ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah malnutrisi energi protein atau kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein itu bisa mengakibatkan kekurangan gizi atau gizi kurang, di mana ditandai dengan kurangnya berat badan, kemudian bisa juga menyebabkan terjadinya stunting. Stunting itu merupakan kondisi malnutrisi kronis yang disebabkan karena asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang cukup lama. Dengan gejala-gejala stunting itu antara lain postur anak itu lebih pendek dibandingkan anak seusianya, kemudian proporsi tubuhnya cenderung normal, artinya anak itu tidak kurus, tapi tampak lebih kecil dari usianya. Kemudian biasanya berat badannya itu rendah untuk anak seusianya, serta pertumbuhan tulangnya tertunda. Nah, ini adalah akibat kekurangan energi protein. Biasanya itu terjadi dari anak umur 1-5 tahun. Kemudian masalah malnutrisi yang kedua itu adalah anemia defisiensi besi. Zat besi itu berfungsi untuk membantu hemoglobin dalam peredaran eritrosit atau sel darah merah ke seluruh tubuh. Kekurangan defisiensi zat besi itu bisa menyebabkan anemia defisiensi besi yang ditandai dengan balita atau ibu hamil itu sering mengalami lelah, kemudian detak jantung yang tidak beraturan atau lebih cepat lemah, lelah. Kemudian masalah gizi yang berikutnya itu adalah gangguan akibat kurang iodium atau yang disingkat dengan GAKI, ya, di mana iodium itu sendiri adalah zat kimia yang membantu pembentukan hormon tiroid. Hormon tiroid itu adalah hormon yang membantu atau mengendalikan metabolisme tubuh, ya, di mana kekurangan kadar tiroid di dalam tubuh itu dapat menyebabkan terjadinya pembesaran kelenjar tiroid yang disebut dengan penyakit gondok.
Kemudian kekurangan iodium itu juga dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, sehingga seorang balita yang kekurangan iodium itu bisa menjadi boncel. Kemudian masalah gizi berikutnya itu adalah defisiensi Zn atau zinc. Zn itu berfungsi untuk membantu pertahanan tubuh ya dari penyakit, sehingga defisiensi Zn itu bisa menyebabkan tubuh menjadi rentan terkena infeksi. Kemudian masalah gizi berikutnya itu adalah kekurangan vitamin A atau defisiensi vitamin A. Nah, defisiensi vitamin A ini itu sering terjadi pada ibu hamil dan anak-anak, yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan dan bisa menyebabkan kebutaan. Dan pada ibu hamil itu juga bisa menyebabkan kematian pada saat persalinan. Masalah gizi di Indonesia berikutnya itu adalah obesitas. Kebalikan dari tadi kurang gizi atau gizi buruk, obesitas itu adalah apabila masukan energi lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kwashiorkor itu sendiri ciri-cirinya adalah rambut yang kering, kemudian rapuh atau yang sering juga disebut dengan rambut jagung, berwarna merah dan mudah untuk dicabut. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya itu kelelahan, kemudian gangguan pertumbuhan, kemudian perutnya menjadi membesar, infeksi yang terus-menerus. Nah, apabila kwashiorkor ini tidak ditangani, itu bisa menyebabkan terjadinya marasmus. Marasmus itu selain terjadi kekurangan energi protein, itu juga terjadi kekurangan masukan energi dari karbohidrat, di mana ciri-ciri dari marasmus itu adalah kekurangan atau kehilangan banyak massa otot. Itu biasanya balitanya itu sangat kurus, kemudian pertumbuhannya terlambat, kulit kering, kemudian terlihat lebih tua dari usianya. Dan tidak jarang itu juga marasmus itu bisa menyebabkan terjadinya diare kronis. Ini yang kita lihat, yang kita bicarakan tadi, kwashiorkor itu disebabkan karena kekurangan energi protein dalam jangka waktu yang lama. Selain itu juga bisa disebabkan karena kekurangan mikronutrien, bisa vitamin A, C, atau E, atau mineral, di mana ciri-cirinya itu rambutnya tipis, kemerahan tadi. Kemudian kalau kekurangan energi protein itu bisa juga menyebabkan terjadinya anemia bila ditunjang dengan kekurangan vitamin dan mineral lainnya, dan menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun dan akhirnya mudah terkena infeksi. Marasmus, tadi kita juga sudah bahas marasmus. Marasmus itu selain dia kekurangan energi protein, dia juga kekurangan energi dari karbohidrat. Ya, kekurangan energi dari karbohidrat itu bisa menyebabkan tubuh balita tersebut menjadi sangat kurus, kemudian jaringan lemak atau subkutannya itu menjadi tidak ada, kemudian perutnya cenderung cekung dan iganya menggambang, dan wajahnya itu seperti orang tua, dan terjadi lipolisis protein sehingga tidak ada massa otot dari balita tersebut, dan akibatnya itu juga menjadi sistem imunnya menjadi tidak adekuat dan sering terjadi infeksi.
Oke, itu mungkin penjelasan sedikit tentang pengantar terapi nutrisi medikal. Silakan kalau ada pertanyaan di komen di forum atau di komen di bawah ini. Oke, terima kasih.